Oke, Mi 10T Pro. Jadi kita akan unboxing setelah opening berikut. Oke, sebelum masuk videonya gue mau bilang kalau di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Mulai dari gadget, kamera, fotografi, dunia kreatif, hingga produktivitas. Jadi kalau kalian suka dengan tipe-tipe konten seperti itu, mungkin bisa pertimbangan untuk subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video dari gue. Oke, lanjut. Oke, ini sebenarnya adalah salah satu keharusan sekarang pada saat kita beli barang dari e-commerce online. E-commerce ya online. E-commerce online. Jadi kenapa kita akan buat video unboxingnya. Jadi kalau misalkan nanti barangnya tidak sesuai dengan ekspektasi, itu klaimnya gampang karena ada videonya. Karena beberapa saat ini sering terjadi ya sesuatu yang berjalannya tidak begitu lancar lah gitu. Jadi pihak dari toko pun mengharuskan kita untuk unboxing dan divideoin. Jadi kalau misalkan kenapa-napa kita punya bukti yang kuat kenapa barang itu tidak sesuai dengan ekspektasi. So ini adalah bagian dari itu. Jadi daripada gue rekam doang, mendingan gue bikin konten taruh di YouTube. Ya nggak? Oke, ini adalah Mi 10T Pro. Mi 10T Pro ini gue beli dari OSX ID. Jadi gue udah beberapa kali udah keliling-keliling selama beberapa minggu ke Mi Store, nggak pernah dapet harga yang sesuai. Akhirnya ya udah beli aja di e-commerce lah gitu. Kenapa? Rata-rata tuh di Mi Store itu stoknya nggak ada, gitu. Nggak ada stoknya. Dan seperti biasa pada saat gue tanya kapan ada lagi, mas-masnya atau mbak-mbaknya bilang belum tahu. Gitu. Jadi memang ya udah, menurut gue Xiaomi selalu kayak gini ya dari zaman gue, dan gue termasuk orang yang mantengin produk-produk Xiaomi pada saat launching. Terus gue biasanya emang main-main ke Mi Store mau lihat apakah stoknya aman apa enggak. Dan rata-rata produk-produk yang memang cukup masuk headline, ibaratnya produk-produk heboh lah, itu memang nggak pernah tuh gue dapetin di Mi Store, pasti selalu akhirnya beli di e-commerce. Nah, salah satunya ini adalah Mi 10T dan Mi 10T Pro. Ini produk terakhir yang bikin geger. Bikin geger pecinta gadget tanah air, karena seperti biasa Xiaomi paling bisa buat bikin headline sensasional. Salah satunya adalah ini, Mi 10T dan Mi 10T Pro. Dua-duanya Mi 10T Pro atau Mi 10T adalah HP dengan Snapdragon 865 termurah saat ini gitu. Biasanya tuh HP dengan Snapdragon 865 tuh biasanya ya at least dijual 10 jutaan ke atas lah, nggak ada yang di bawah 10 juta. Nah, ini dia jual Mi 10T di harga 59999, dan yang ini gue beli Mi 10T Pro itu 69999. Jauh banget, yang harusnya di harganya di atas 10 juta, bahkan nggak ada yang 10 juta. Ada nggak ya? Nggak ada kayaknya. Oh, ada Mi 10 ya kalau nggak salah, lupa. Tapi rata-rata memang dijual di atas 10. Ini 7 juta. Paling murah 6 juta. Jauh banget, dan ini lumayan bikin heboh. Dan as expected, barangnya nggak ada di mana-mana kecuali di e-commerce. Di e-commerce ini gue beli dengan selisih harga yang lumayan, sekitar 200 ribuan, tapi nggak apa-apa lah karena gue penasaran juga seperti apa sih performa dari Mi 10 dan Mi 10T Pro. Yang gue pilih ini adalah Mi 10T Pro dengan warna lunatic silver gitu. Kenapa gue pilih lunatic silver? Karena yang Mystic Black jeleknya minta ampun. Gue gak suka. Itu kayak murah, kayak HP murah yang Mystic Black. Sebenarnya kemarin gue ke PIM dan ada sih sebenarnya stok dari Mi 10T Pro tapi warnanya Mystic Black. Dan setelah gue pegang-pegang, kayak enggak deh, jelek banget. Maksud gue ya oke lah dapat Snapdragon 865 termurah, tapi kalau misalkan tampilannya
jelek juga ya males. Jadi mendingan gue pilih yang Lunatic Silver. Lunatic Silver lumayan cakep sih. Lunatic Silver nanti kita akan lihat. Itu pun kalau sellernya nggak salah, jadinya salah lagi nih. Soalnya kemarin udah gue note bahwa bang, gue belinya yang Lunatic Silver, jangan sampai ketuker dengan yang Mystic Black, sampai gue note sama sellernya. Mari kita lihat. Oke, nah ini nextnya nih, masalah packaging. Packaging, seperti kalian tahu, beberapa video sebelumnya gue mengkomplain di sosial media juga, gue udah mengkomplain soal packagingnya iBox yang parah banget. Dan itu udah dikonfirm oleh banyak orang yang ngasih gue video foto tentang pengiriman iPhone 12 mereka dari iBox apabila mereka pesan di websitenya. Jadi bukan di e-commerce, di website. Itu parah banget, kopong-kopong. Nah, bandingin sama ini nih, yang toko entah apa, ya dia ratingnya bagus sih, tapi toko e-commerce lah. Bandinginnya sama iBox yang chainnya udah di seluruh Indonesia, pengirimannya kayak gitu, sedangkan ini e-commerce ibaratnya kelas Tokopedia, pengiriman kayak gini. Tuh, this is what you supposed to be packing barang yang ya lumayan lah harganya gitu kan. Apalagi nih 7 jutaan. Yang kemarin gue beli 15 jutaan packagingnya kayak gitu, parah. Nah kayak gini nih, tuh at least dia nggak kopong-kopong. Si ininya tebel, bubble wrapnya tebel. Even kalau mereka nggak mau bubble wrapnya tebel, gue nggak tahu apakah males ngebungkus apa gimana, ya kasih aja air bubble gitu yang ditaruh di samping-sampingnya. Itu, nih, baru keren. Oke, iBox, I'm looking at you. Oke, ini dia, mari kita buka. Packagingnya cukup tebel. Mari kita buka. Oke, pembicaraan selanjutnya adalah kenapa gue pilih Mi 10T Pro dibanding Mi 10T. Ya sebenarnya sih tadinya gue mau pilih Mi 10T sih dengan harga yang lebih murah lah, lebih murah sejutaan. Tapi setelah awalnya karena alasannya nggak pernah dapet stoknya dan di online juga nggak ada, Mi 10T itu udah Mi 10T yang Lunatic Silver ya, itu udah nggak ada di mana-mana, itu udah habis gitu. Terus gue mikir ya udahlah sekalian aja Mi 10T Pro. Gue juga mau coba apakah sebenarnya pemikiran gue gini, worth it nggak sih si Mi 10T Pro ini, atau memang jangan-jangan nggak usah Mi 10T Pro, Mi 10 aja udah cukup gitu. Makanya gue beli yang atasnya aja. Yang atasnya aja dalam arti gini, nanti pada saat gue mereview, gue juga akan mempertimbangkan si Mi 10T juga gitu. Jadi konklusi gue akan apakah perlu Mi 10T atau Mi 10T Pro. Karena perbedaannya di mana? Yes, dua-duanya memang sama-sama pakai Snapdragon 865. Tapi ada perbedaan yang signifikan, yang lumayan signifikan antara Mi 10T dan Mi 10T Pro. Which sebenarnya gue nggak terlalu concern juga sih. Tapi yang mau gue lihat adalah ini dia. Kameranya Mi 10T Pro itu 108 megapiksel, sedangkan Mi 10T Pro resolusi kameranya masih 64 megapiksel. Again, buat gue nggak pernah masalah resolusi kamera, yang penting gimana kualitas secara keseluruhannya. Oke. Yes. Lunar Silver, sorry. Ternyata namanya Lunar Silver. Jadi benar ya variannya, kalau enggak sellernya langsung gue amuk masa. Oke, Lunar Silver udah benar. Sekarang kita lihat boxnya. Kayaknya cukup sama. Oh enggak deng. Coba kita lihat si abangnya Mi 10T. Cukup sama lah ya. Oke, cakep. Boxnya cakep. Apakah ini jadi HP kelas flagship, quote unquote kelas flagship terakhir yang menyertakan charger? Karena Mi 11 itu udah heboh banget, bahkan udah ada leak unboxingnya kalau nggak salah tidak menyertakan charger di dalam dus. Oke, sekarang kita lihat di depan Mi 10T Pro. Suka gue desain ini 10T Pro. Terus ini kelebihannya 108 megapiksel ultra clear camera. Nanti kita akan lihat
itunya seperti apa kualitasnya. Togomi, terus Mi 10T Pro di sini ada kelebihannya. Dibuat di Indonesia tentu aja, mantap. Terus 108 megapiksel with OIS, oke, ultra wide dan macro lenses. 144 Hz, Snapdragon 865 dan baterai 5000 mAh dengan 33 watt fast charge. Oke, mari kita buka. Mari kita buka. Tentu aja nanti silakan ditunggu review gue seperti apa. Dan kalau kalian ada yang mau kalian tanyain, silakan tulis di kolom komentar. Oke. Design by Xiaomi, semuanya covernya packagingnya all black, which is keren. Di dalamnya ada apa aja? Mari kita lihat. Ini ada ya ini converter dari Type C ke audio atau headphone jack. Masih menyertakan ini. Mantap. Terus ini panduan pengguna. Seperti biasa ini ada kata sambutan dari Om Alvin. Om Alvin ini salah satu hal yang masih jadi gue appreciate lah sebagai consumer gitu. Jadi ini little sentuhan-sentuhan kecil yang nunjukin kalau Xiaomi itu perhatian sama customernya. Mantap, mantap banget. Ini kita dapat case-nya seperti ini, dan gue lumayan suka sama desain ini. Kayak banyak yang gak suka, tapi gue suka banget nih dengan dia gede di sini. Xiaomi harusnya sih sebenarnya kalau misalnya gue boleh kritik dikit atau ngasih saran dikit, mungkin jangan Xiaomi, mungkin lebih ke Mi 10T atau Mi 10T Pro, mungkin lebih oke gitu. Kayak kesannya eksklusif banget. Oke, tapi overall design casingnya gue suka nih dengan tekstur gini. Ini katanya antibakterial ya. Of course tentu aja sesuatu yang bisa dijual pada saat situasi pandemi seperti ini. Terus ada ini SIM card ejector. Oke, kita lihat. Ada lagi nggak? Oh, standar seperti biasa. Kabel sama kepala charger. Oke. Mari kita lihat HP-nya. Ini dia, Mi 10T Pro 108 megapiksel. Kayak tadi udah kita bacain. With OIS 144, Snapdragon 85 dan 5000 mAh. Oke, yuk kita buka. Ini dia Mi 10T Pro. Cakep banget. Impresi pertama gue adalah ini cakep banget. Kalau kemarin gue lihat yang Mystic Black ya, kalau nggak salah, sorry kalau salah, Mystic Black itu jelek banget. Gue kebayang tuh kemarin pada saat gue pegang-pegang yang si Mystic Black itu, wah ini ntar males banget nih kalau di shoot di depan kamera, pasti reflektif gila gitu kan, karena body belakangnya yang hitam dan reflektif banget. Tapi ini keren banget sih gitu. So ya udah, itu aja, ini unboxing doang, cuman mau lihat apakah semua kelengkapannya ada sebagai bukti buat e-commerce kalau nanti misalkan kita mau klaim apa-apa. Tapi ternyata overall oke banget. Performa layanan dari tadi si siapa tuh, OSX ID, lupa gue namanya. So nggak ada apa-apa, mantep, semua kelengkapannya ada dan pengiriman juga mantep gitu. Jadi next ini akan sementara jadi daily driver gue yang baru, ngegantiin mana HP gue nggak ada, ngegantiin Vivo V20 gue gitu. Seperti biasa, kalian kalau mau ada yang mau ditanyain, ya khususnya soal kamera, karena gue akan bahas in-depth soal kameranya yang 108 megapiksel. Kita akan lihat seperti apa performa 108 megapiksel. Dan gue ada juga Mi 10 kan, apakah kualitasnya sama dengan kameranya Mi 10, nanti kita akan lihat gitu. Karena problemnya dari sensor 108 megapiksel itu autofokusnya biasanya agak-agak katro. Jadi nanti itu kita lihat. Oke. Ya, kalau ada pertanyaan apa-apa,
Dan ada hal yang kalian mau tahu, silakan tulis di kolom komentar aja. Nanti coba akan gue bahas juga, coba akan gue lihat juga. Dan tunggu aja reviewnya seperti apa. So, this is my new daily driver. Dan kita nanti akan berjumpa lagi di review Mi 10T Pro ini. Oke, segitu aja video kali ini. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut yang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.